Baik, sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kevin Lius dengan NPM 2231020 dari kelas 5 PSIA. Akan mempresentasikan PPT dengan judul Gen Z dan Pilkada 2024, Golput atau Memilih. Baik, pada slide pertama sendiri terdiri dari pendahuluan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah proses pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia, yang dilakukan setiap 5 tahun sekali pada tahun-tahun tertentu. Pemilihan untuk menentukan gubernur, bupati, dan wali kota yang dilaksanakan serentak, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin daerah mereka dalam satu waktu. Pilkada sendiri memiliki fungsi yang sangat signifikan, yaitu untuk menentukan pemimpin untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, sebagai tanda partisipasi dalam demokratis dan kesadaran sosial. Kemudian pada slide kedua sendiri terdiri dari tingkat partisipasi Gen Z. Diperkirakan sekitar 46,8 juta Gen Z terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 2024. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, angka ini menunjukkan potensi signifikan dari generasi muda dalam menentukan arah politik daerah. Dengan jumlah yang cukup besar, Gen Z memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil pemilihan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Beberapa daerah seperti Jakarta dan Surabaya memiliki populasi Gen Z yang sangat besar. Kota-kota ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial, tetapi juga tempat berkumpulnya berbagai aspirasi dan inovasi dari generasi muda. Dengan jumlah pemilih Gen Z yang sangat tinggi, daerah-daerah ini memiliki potensi pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemilihan. Pada slide ketiga sendiri terdiri dari antusiasme Gen Z. Gen Z menunjukkan komitmen yang cukup kuat untuk terlibat dalam proses pemilihan, terutama saat menghadapi pengalaman pertama mereka sebagai pemilih. Banyak dari mereka merasa bahwa memberikan suara adalah tanggung jawab yang penting dan percaya bahwa setiap suara dapat menjadi pendorong perubahan yang signifikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Paranita pada tahun 2021, Gen Z semakin menyadari bahwa partisipasi mereka dalam pemilihan tidak hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain keinginan untuk memberikan suara, Gen Z juga menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap berbagai isu sosial yang relevan. Mereka juga sangat peduli dengan masalah-masalah seperti sikap aktif mereka untuk mencari informasi mengenai visi dan misi calon pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai dan harapan mereka. Penelitian oleh Norix Hasan dan yang lain pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa Gen Z tidak hanya memiliki berdasarkan popularitas calon, tetapi lebih kepada keselarasan antara platform calon dengan isu-isu sosial yang mereka anggap penting. Dengan demikian, mereka berupaya untuk membuat keputusan yang informatif dan berdampak bagi masa depan mereka. Kemudian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam memilih, yaitu literasi digital. Yang kedua, sosialisasi politik. Yang ketiga, aksesibilitas. Untuk yang pertama sendiri, yaitu literasi digital, merupakan keterampilan yang sangat penting bagi Gen Z dalam mengakses informasi terkait pemilihan. Di era informasi saat ini, kemampuan untuk membedakan antara informasi yang akurat dan hoaks menjadi kunci. Gen Z perlu dilatih untuk mengenali sumber informasi yang terpercaya dan mengevaluasi konten yang mereka temui di media sosial dan platform online lainnya. Menurut Prihatingsi tahun 2017, peningkatan literasi digital yang tidak hanya membantu dalam mendapatkan informasi yang relevan, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik saat memberikan suara. Dengan pemahaman yang baik, mereka akan lebih percaya diri dalam memilih calon pemimpin yang sesuai dengan visi dan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu bersosialisasi politik.
adalah proses penting yang membentuk pandangan dan sikap Gen Z terhadap politik. Pengaruh orang tua, guru, dan lembaga pendidikan sangat besar dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Ketika orang tua dan didik aktif berdiskusi mengenai isu-isu politik dan pemilihan umum, mereka dapat meningkatkan minat Gen Z untuk terlibat dalam proses demokrasi. Menurut Soraida tahun 2023 menekankan bahwa sosialisasi politik yang baik dapat mendorong generasi muda untuk lebih proaktif dalam mencari informasi dan berpartisipasi dalam pemilihan. Dengan dukungan yang tepat, mereka akan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap masa depan politik negara mereka. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Aksesibilitas mereka merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi keputusan Gen Z untuk memilih. Kemudahan dalam mendaftar EKTP dan akses ke tempat pemungutan suara atau TPS saat menentukan partisipasi mereka. Sebagai generasi yang mengutamakan efisiensi, Gen Z sendiri cenderung lebih aktif jika proses pendaftaran dan pemungutan suara dipermudah. Namun kesulitan dalam mengakses informasi tentang pemilihan atau lokasi TPS dapat mengurangi minat mereka untuk berpartisipasi. Menurut Rusdana tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa semua warga, terutama Gen Z, memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dengan menciptakan sistem yang lebih inklusif dan transparan. Partisipasi Gen Z dalam pemilu dapat meningkatkan secara signifikan. Lalu kesimpulannya adalah keterlibatan Gen Z dalam Pilkada 2024 merupakan langkah krusial dalam memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Generasi ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan melalui suara mereka. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidik, dan organisasi masyarakat sangat diperlukan. Mendorong Gen Z untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi adalah langkah penting. Mereka perlu memahami bahwa suara mereka memiliki dampak signifikan terhadap masa depan bangsa. Calon pemimpin juga harus berusaha mendekati generasi ini dengan cara yang relevan, memahami aspirasi dan kebutuhan mereka, serta melibatkan mereka dalam dialog yang konstruktif. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan minat Gen Z terhadap politik. Pilkada 2024 merupakan momentum yang tepat bagi Gen Z untuk menunjukkan peran mereka dalam menentukan arah kebijakan untuk masa depan bangsa. Dengan partisipasi aktif, mereka tidak hanya dapat mempengaruhi hasil pemilihan, tetapi juga menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Kesadaran akan bertanggung jawab ini diharapkan dapat mendorong Gen Z untuk berkontribusi lebih dalam proses demokrasi, menjadikan suara mereka sebagai alat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi saya, terima kasih.